Oke, baik kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, dadah, siapa? wabarakatuh. Yang ini dulu, tim sebelah sini. Tim sebelah sini. Oke. Ya, ini pertemuan perdana kita ya di kelas gelombang. Dan ini kelas pendidikan benar ya? Angkatan 2000. Kayaknya sebelumnya saya belum pernah ada pengalaman ngajar kelas ini sih. Tapi teman-teman pernah ketemu saya sebelumnya? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Yang pernah di mana kita ketemu? Awas. Oh iya ya, oh iya benar juga ya. Ngawas pernah ketemu ya. Oke, jadi perkenalkan sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, nama saya Fahriza Fatan. Teman-teman bisa panggil saya dengan Pak Fatan. Eh, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah gelombang bersama dengan Pak Esmar, melanjutkan perjuangan yang telah Pak Esmar lakukan. Kelihatannya sudah banyak materi yang diajarkan sama Pak Esmar, betul ya? Udah belajar apa aja kemarin? Banyak sampai. Ada yang ingat gak kemarin belajar apa aja? Coba, saya pengen bentar tes. Ini kelihatan nggak tulisan? Oke, kemarin udah belajar apa aja di mata kuliah gelombang ini? Osilasi, terus? Gelombang transversal, lalu? Kayaknya kalau nggak salah kemarin ada project juga ya? Udah beres projectnya? Loh, kapan emang itu ininya deadline-nya? Oh, masih dikasih waktu ya. 2 tuh berarti hari Jumat dong. 2 hari lagi dong. Jadi ada osilasi, lalu gelombang transversal, terus apa lagi? Longitudinal, lalu ya intinya gelombang berjalan lah ya. Lalu ada apa lagi? Osilasi teredam. Oke, jadi ini ada osilasi, ada banyak macamnya ya. Ada osilasi sederhana, mungkin awalnya gitu ya. Terus habis itu ada osilasi teredam. Ada apa lagi terusnya? Osilasi terpaksa. Judulnya agak aneh ya. Lalu ada apa lagi? Osilasi superposisi gelombang. Ada apa lagi? Apa? Energi dan energi gelombang merambat gitu ya. Jadi ini ya energi gelombang merambat, gelombang berjalan ya. Ya including bentuk gelombang tadi ada gelombang transversal, longitudinal dan seterusnya. Udah itu aja? Apa? Masih banyak lagi ya. Oke. Ya, jadi memang gelombang ini merupakan salah satu mata kuliah yang cukup menantang ya. Karena sepertinya di kelas juga banyak penurunan persamaan matematis nggak sih? Atau enggak? Iya. Iya. Persamaan gelombang segala macam juga banyak ya. Dan kemudian sebenarnya secara umum yang dibahas di UTS sebelum UTS ini tuh berkaitan dengan gelombang mekanik sebetulnya teman-teman ya. Gelombang mekanik ya. Gelombang mekanik. Nah, sedangkan di materi kita setelah UTS nanti, kita juga masih akan membahas tentang gelombang. Namun setelah UTS nanti, kita akan berfokus pada pembahasan tentang gelombang elektromagnetik ya. Oke. Dan mungkin sebetulnya tentang materi gelombang ini teman-teman udah pernah belajar ya waktu SMA, tapi mungkin sekarang kita akan coba untuk dalami lebih jauh seperti apa analisisnya secara matematis dan seterusnya. Namun karena ini sebetulnya kelas kita hari ini di minggu ini agak dilematis ya, karena teman-teman ternyata belum UTS kan ya. Harusnya minggu ini. Cuma karena satu dan lain hal jadi digeser UTS-nya. Jadi karena teman-teman masih harus mempersiapkan UTS, jadi sebetulnya saya kepikir hari ini kita nggak usah masuk ke materi pasca UTS dulu. Kita akan review-review aja tentang gelombang mekanik yang udah teman-teman pelajari. Dan mungkin kalau ada soal-soal yang mau teman-teman bahas, kita bisa bahas. Hopefully bisa mempersiapkan teman-teman untuk UTS nanti begitu. Ada yang udah belajar menuju UTS? Udah nyicil-nyicil belajar? Hamin 1 aja lah ya. Ya. Anyway, ya mudah-mudahan kita bisa coba untuk bahas beberapa soal yang mungkin bisa kita coba untuk persiapkan ya. Namun mungkin sebelum ke soal-soal, saya mungkin akan coba untuk review singkat aja dulu ya teman-teman ya, bahwa dalam materi gelombang ini intinya kita punya yang namanya
osilasi dulu kan ya. Jadi setiap materi gelombang pasti diawali dengan materi osilasi, ya kan? Osilasi itu apa sih artinya, teman-teman? Osilasi. Atau sering juga disebut sebagai gerak harmonik, ya kan? Atau gerak harmonik. Apa itu osilasi? Atau gerak harmonik? Gerak bolak-balik, betul ya, sederhana itu ya. Jadi osilasi atau gerak harmonik merupakan gerak bolak-balik gitu ya kan. Nah cuma bukan sembarang gerak bolak-balik tentunya. Ketika kita ngomongin soal gerak harmonik itu ada harmoninya, ada nilai-nilai yang sebetulnya sifatnya konstan, seperti halnya periode osilasi, frekuensi, amplitudo, dan seterusnya ya kan. Ya, teman-teman tentu udah belajar bahwa kita bisa mengukur osilasi dengan menentukan seberapa jauh dia menyimpang dan seberapa lama dia melakukan simpangan tersebut ya kan. Yang kalau kita buat dalam grafik atau mungkin kalau kita ilustrasikan, misalkan kita punya suatu bandul begitu, atau jangan bandul deh, pegas aja deh ya, yang kita gantungkan, kita punya massa yang digantungkan pada suatu pegas, maka ketika kita tarik pegasnya ke bawah, massanya ke bawah, dia akan gerak naik turun gitu ya kan, ya, gerak atas bawah, dan pergerakannya terhadap waktu itu bisa kita nyatakan dalam grafik ya kan. Jadi kalau kita mulai dengan kita tarik ke bawah, maka yang terjadi adalah bisa dibayangin ya, dia akan gerak ke tengah, atas, tengah, bawah, sehingga nanti dia akan mengalami osilasi gitu ya, atau gerak harmonik yang ya, sebetulnya secara grafik kita bisa lihat dia memiliki fungsi sinusoidal ya kan. Nah lalu kemudian untuk persamaan osilasi, masih ingat persamaan osilasi? Y sama Fungsi dengan Y sama dengan A sin A sin WT. Terus theta. apa? A sin WT apa? Plus minus KX. Oke. Ya, ada lagi? Sepakat dengan ini? Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua dengan ini ya? Oke. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman harus membedakan antara persamaan osilasi dengan persamaan gelombang, ya. Apa bedanya antara osilasi dengan gelombang? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Apakah osilasi adalah gelombang? Apakah gelombang adalah osilasi? Atau berbeda? Osilasi apa? Ngomong aja boleh, sekalian mikrofonnya dibawa ke belakang biar masuk nih. Mana tadi yang mau ngomong? Gimana osilasi apa? Enggak apa jadi. Ih jangan gak jadi. Gak apa-apa. Enggak mau. Ntar mukanya disamarkan loh. Sebut saja Mawar ntar tulisannya gitu. Enggak ya? Nggak apa-apa teman-teman. Ini lagi belum UTS ya, jadi teman-teman salah apa benar juga nggak bakal dinilai ya. Apa? Enggak jadi. Nggak jadi. Enggak mau. Lah kan udah belajar setengah semester. Di tim sebelah sini. Iya boleh tuh, kelihatan ada yang ngetik-ketik di chat GPT ya, boleh nanya aja dulu. Gimana sebelah sini? Mikrofonnya di mana sebelah sini? Yang megang coba jawab tuh. Udah nggak usah diharus kasih. Coba gimana? Osilasi itu apa? Bedanya sama gelombang tuh apa? Osilasi itu gerak bolak-balik, Pak. Ya osilasi gerak bolak-balik, sedangkan kalau gelombang Kalau gelombang gerak yang merambat. gerak apa? Gerak yang merambat. Merambat. Iya, Jadi iya. bedanya kalau osilasi itu merambat apa enggak? Enggak. Enggak, betul ya. Jadi osilasi itu adalah gerak bolak-balik di titik setimbangnya gitu ya, terhadap titik setimbangnya. Jadi kayak misalkan kita punya bandul yang kita gerakin ya, naik turun kayak gini. Ya maka nanti dia hanya akan menyimpang di posisinya gitu ya kan. Dia nggak kemana-mana, dia cuma naik turun aja, bisa dibayangin. Nah terus gelombangnya yang mana dong? Nah gelombang itu teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman hubungkan misalnya si bandul ini ya dengan suatu tali gitu ya kan. Bisa dibayangin nggak? Nah maka ketika si bandul ini mengalami osilasi,
maka talinya ini akan ikut bergetar ya kan. Nah, namun getaran pada tali itu akan memungkinkan getarannya atau energi dari getarannya merambat ya. Jadi ada rambatan dari osilasi dan itu yang kita sebut dengan gelombang gitu ya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat sebetulnya. Meanwhile kalau osilasi ya getaran yang di situ-situ aja. Bisa dipahami nih bedanya, esensinya ya. Nah, esensi ini penting. Kenapa penting? Karena dengan teman-teman memahami definisi ini, teman-teman jadi bisa membedakan fungsi atau persamaan dari osilasi dengan persamaan dari gelombang, ya. Nah, yang tadi disebutkan di sini ini sebetulnya kurang tepat untuk menggambarkan persamaan osilasi. Kenapa? Karena seharusnya untuk persamaan osilasi itu dia nggak perlu Kx sebetulnya. Karena Kx itu menggambarkan simpangan pada posisi tertentu gitu ya kan. Sedangkan kalau pada kasus osilasi kan dia menyimpangnya di situ-situ aja, ya enggak? Ya kan, jadi dia simpangannya tuh naik turunnya tuh di sini-sini aja gitu ya kan. Dan karena dia naik turunnya di sini-sini aja, maka ya kita bisa petakan posisinya terhadap waktu seperti ini ya. Jadi meskipun ini grafiknya kelihatan kayak gelombang wavy, sebetulnya dia nggak membentuk gelombang gitu ya. Dia cuma naik turun aja sepanjang waktu. Bisa dibayangin nggak? Oke. Nah, maka berarti cara yang tepat untuk menggambarkan persamaan dari osilasi itu adalah Y sama dengan A sin omega T. Kalau mau ditambah plus minus, nih teman-teman boleh tambahin dengan beda fase. Ya. Buat apa nih si beda fase? Buat ya membuat dia jadi lebih fleksibel aja persamaannya. Karena kalau teman-teman cuma bikin kayak gini doang, A sin omega T, kita tahu fungsi sin itu kan harus mulai dari tengah ya. Ya kan? Kebayang grafik sinusoidal? Bayang ya, dari tengah ke atas, ke tengah ke bawah, dan seterusnya. Sehingga kalau kita cuma pakai kayak gini, ini nggak tepat jadinya ya. Jadi kita bisa tambahkan atau kurangkan dengan suatu sudut fase. Iya kan? Yang kalau untuk case kayak gini sih sebetulnya dia kan artinya terlambat sejauh berapa? Berapa derajat itu? 90 derajat ke belakang ya, kita geser ke kanan. Jadi ini dia lebih tepatnya untuk case ini minus pi per 2 jadinya gitu. Oke? Jelas nggak sampai situ teman-teman? Ya tapi secara umum jadinya kayak gini, ada sudut fase gitu ya kan. Oke? Jelas sampai sini? Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ini review doang ya, review, saya gak pengen ngajarin materi lebih panjang lagi gitu ya kan. Nah, kemudian kenapa osilasi ini didefinisikan dengan persamaan seperti ini? Karena sebetulnya yang namanya osilasi itu berkaitan dengan mekanisme pembalik ya, atau mekanisme gaya balik. Ini harusnya dibahas di bagian awal-awal sih. Masih ingat gak tentang konsep gaya balik? Gaya balik itu artinya apa sih? Gaya kesetimbangan. Artinya gimana tuh? Boleh mikrofonnya diangkat, dideketin ke mulut. Itu di situ. Ya nggak apa-apa. Gimana? Jadi berkaitan sama gaya pemulih yang bekerja dari gaya tersebut, Apa itu gaya pemulih? Itu gaya pemulih kalau nggak salah rumusnya tuh F sama dengan minus KX ya, rumus sih iya. Tapi kenapa disebut gaya pemulih? untuk mencapai kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangan, benar banget. Boleh kasih plus nih. Ya, betul ya. Jadi tadi dijelasin sama siapa namanya? Ariel Marta. Ariel. Oh ya. Oke, Ariel. Jadi tadi dijelasin sama Ariel bahwa ada yang namanya gaya pemulih, di mana gaya pemulih itu adalah gaya yang memungkinkan suatu benda untuk kembali ke posisi setimbangnya. Mungkin kita bisa definisikan seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya sistem pegas yang kita buat seperti ini ya, ini ceritanya pada posisi setimbang ya. Kalau dia nggak ditarik atau nggak didorong, dia berada di sini gitu ya kan. Nah, sifat dari gaya pemulih itu adalah ketika dia digeser atau disimpangkan ke sebelah kanan ya, ini simpangannya ke kanan ya. Nah, nanti dia akan mengalami gaya yang melawan dari simpangan yang terjadi begitu ya. Dalam hal ini berarti gayanya akan ke kiri ya. Yang tentu ini disebabkan oleh si pegasnya ya kan. Bisa dibayangin ya. Pegas kan ngelawan ya sifatnya, ditarik ke kanan dia narik ke kiri. Kalau didorong ke kiri dia bakal nge-push ke kanan ya kan.
Nah, inilah adalah nature dari si gaya pemulih, di mana dengan adanya gaya pemulih ini adalah yang memungkinkan terjadinya osilasi gitu ya. Karena ketika kita taruh di sini ya kan, kita simpangkan ke sebelah kanan kemudian kita lepas, maka gaya pemulih ini akan menyebabkan si benda ini akan melaju gitu ya, dipercepat ke titik setimbang ya. Nah, namun ketika dia tiba di titik setimbang, itu dia gayanya emang udah nol jadinya, tapi dia masih punya kecepatan, sehingga kecepatannya itu memungkinkan dia untuk bergerak lebih jauh ke sebelah kiri. Dan ketika dia ada di sebelah kiri, muncul gaya pemulih lagi tuh ya kan, yang bikin dia ke kanan. Dan ketika dia nyampe di tengah, again masih punya kecepatan, dan terus saja begitu sampai kiamat gitu ya. Serius, ini maksudnya ini yang disebut dengan gerak harmonik sederhana ya. Jadi gerak harmonik sederhana itu adalah gerak harmonik yang hanya dipengaruhi oleh gaya pemulih tadi. Dan ketika hanya ada gaya pemulih tanpa adanya gaya gesek, maka osilasi akan berlangsung sampai kiamat, betul teman-teman ya. Jadi artinya nggak berhenti-berhenti gitu ya kan ya. Nah, baru nanti tuh itu yang disebut dengan osilasi sederhana ya kan ya. Nah, terus bawah-bawahnya lagi tuh baru tuh ada yang namanya osilasi teredam ya kan, yang dia tuh ada kaitannya dengan gaya gesek, sehingga osilasinya nggak sampai kiamat ya, sampai -2 kiamat lah gitu ya. Nggak juga. Ya maksudnya dia akan berhenti suatu saat gitu ya kan, karena adanya pengaruh dari gaya gesek. Sedangkan kalau terpaksa itu adalah osilasi yang dilakukan untuk melawan ya redamannya ya, sehingga osilasinya bisa dilakukan secara terus-menerus ya. Contohnya osilasi terpaksa mungkin kayak kipas angin kali ya. Itu dia bisa muter terus-menerus kan, gerakan berulang-ulang ya, itu karena dipaksa gitu ya. Kalau kipas anginnya energinya dimatiin ya, gaya geseknya akan membuat dia teredam dan akhirnya berhenti gitu ya. Oke, bisa dibayangin sampai sini? Yaitu konseptual aja. Nah, terus habis itu, nah ini yang esensi yang penting di sini adalah, jadi adanya gaya balik itu akan menunjukkan bahwa pada kasus ini misalnya ya, kalau kita gunakan hukum Newton, kita tahu sigma F sama dengan MA ya enggak? Ya kan? Sedangkan sigma F pada kasus ini itu dimunculkan oleh si negatif Kx ya kan? Ya karena gayanya itu hanya disebabkan oleh si gaya balik ya kan tadi ya. Oke. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa dapatkan bentuk dari persamaan diferensial, di mana kita tahu percepatan dalam hal ini adalah turunan kedua dari percepatan gitu kan ya. Dan dari sini nanti teman-teman bisa buat, kalau kita bagi kedua ruas dengan M, maka kita akan punya ekspresi seperti ini ya. Atau kita juga bisa tuliskan dengan X double dot ya. Udah familiar ya dengan istilah ini, X double dot? Apa artinya X double dot? Percepatan aja ya, percepatan ya, atau turunan kedua dari si si simpangan ini ya kan, atau posisi begitu ya. Oke. Nah, ya udah deh, ekspresi inilah yang kemudian menggambarkan hubungan dari gerak harmonik sederhana ya. Oke. Jadi gerak harmonik sederhana secara umum itu digambarkan di mana percepatannya itu sebanding dengan negatif dari simpangannya. Oke. Ya, percepatan sebanding dengan negatif dari simpangannya ya. Ini nunjukin bahwa semakin jauh simpangannya, maka percepatannya akan makin besar, tapi arahnya berkebalikan ya. Seperti yang tadi kita lihat di sini nih ya kan. Kalau kita makin geser makin kanan ya kan, artinya simpangannya makin gede, maka gayanya juga makin gede dong. Gayanya makin gede, percepatannya juga tentu akan makin besar, namun pada arah yang berlawanan ya. Dan pada kasus ini akan menyebabkan dia menjadi gerak harmonik sederhana gitu. Dah sampai sini jelas nggak? Jelas ya. Nah, lalu kemudian solusi dari persamaan simpangan seperti ini, persamaan GHS ini, salah satu solusinya adalah ini nih, persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus C ya kan. Atau mungkin kalau misalkan kita again gambarin lagi pada kasus horizontal ya, dia menyimpang kiri kanan ya kan, katakanlah simpangannya X gitu ya kan. Maka nanti teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita punya X sama dengan A sin omega T plus minus C, oke. Nah, nanti kita bisa dapatkan turunan pertamanya ya, dx per dt, yang menggambarkan kecepatannya enggak? Kecepatannya apa tuh?
turunan dari ini Omega. omega A cos Omega. omega T plus minus C gitu ya. Nah ini akan menggambarkan kecepatan tuh ya. Sedangkan kalau percepatannya, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Percepatannya apa? Omega kuadrat. Nah ini tinggal diturunkan dari si ininya ya. Jadi ini dx double dot dan dia akan dapat apa nih? Omega kuadrat. Oh negatif ya, kan cos diturunin jadi negatif sin, iya nggak? Iya. Jadi negatif omega kuadrat A sin omega T plus minus C gitu, oke? Nah yaudah deh, dari sini kelihatan dong hubungan antara X dengan X double dot, iya nggak? Iya nggak? Iya. Apanya hubungannya? Bisa ngeliat nggak teman hubungannya? Teman bisa lihat ini tidak lain tidak bukan adalah X, iya nggak? Oke. Kuadrat kali X. Ya jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ekspresi ini ya menggambarkan hubungan ya yang tadi tuh ya, apa namanya, X double dot itu sama dengan negatif omega kuadrat X gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya, makanya jadi si fungsi sinusoidal itu merupakan solusi dari persamaan GHS ya. Jadi ini adalah syarat dari GHS ya. Mungkin kalau saya tuliskan ini adalah syarat atau kondisi dari gerak harmonik sederhana. Dan untuk memenuhi syarat tersebut, X-nya itu harus merupakan fungsi sinusoidal. Kenapa harus fungsi sinusoidal? Karena kalau diturunkan 2 kali, dia akan sebanding dengan negatif dari simpangannya, ya kan? Karena kita secara matematis ketemu dengan ekspresi seperti ini. Udah jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, sekarang balik lagi, ini kita tadi lagi ngomongin soal osilasi pada kasus benda bermassa ya. Sistem pegas dengan massa ya. Spinning mass system. Sistem benda bermassa dengan pegas gitu ya kan. Ya. Nah, tadi kan kalau dari hukum Newton kita turunkan seperti ini ya teman-teman. Kita dapat negatif K per M dikali X sama dengan X double dot. Sedangkan dari persamaan geraknya kita punya X double dot sama dengan negatif omega kuadrat X, ya enggak? Berarti, apa berarti? Berarti omeganya bisa kita tentukan, ya kan? Apa omeganya? Apa omeganya berarti? 2 pi per M. Saya angkat lagi nih yang rumus yang di atas saya pindahin ya. Ini adalah negatif K per M X, ya kan? Nah, berarti omeganya apa dong kalau kayak gini? Ya omeganya adalah akar K per M. Akar K per M ya, atau omega kuadrat sama dengan K per M ya. Omega kuadrat sama dengan K per M, sehingga omega sama dengan akar dari K per M. Jelas nih? Omega sendiri apa? Frekuensi sudut yang ada rumusnya lagi tuh sendiri, ya kan? Apa rumusnya? 2 pi per 2pi? M. 2pi per R? M. F. 2pi per F? Sepakat? Kalau saya nanya mulai meragukan ya. Enggak dong, coba cek lagi catatannya. 2πf ya. 2πf. Mungkin lebih tepatnya 2pi per T kali ya waktu tempuh ya. Karena sebetulnya omega itu teman-teman itu adalah kecepatan sudut ya, bisa juga disebut sebagai kecepatan sudut, di mana kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh dengan dibagi dengan waktu, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin satu lingkaran penuh, satu osilasi penuh, berarti kan sudutnya 2pi. Sedangkan waktu untuk satu lingkaran penuh berapa? Periode. Ya kan? Ya makanya jadi kita bisa definisikan dia dengan 2pi per periode gitu ya kan. Ini masih kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Oke. Atau bisa juga 2πf karena periode itu kebalikan dari frekuensi ya kan. Udah jelas nggak sampai sini nih? Oke. Nah lalu dari sini berarti frekuensinya ya udah bisa dihitung kan, jadi 1/2pi akar dari K per M gitu ya. Nah ini adalah frekuensi dari sistem benda bermassa dengan pegas. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Dan persamaan untuk menentukan frekuensi dari berbagai jenis sistem itu ya caranya more or less sama kayak gitu ya.
kita bisa berangkat dari hukum Newton, kemudian menghubungkan dengan syarat GHS, kemudian mendapatkan ekspresi dari omeganya, lalu kita coba untuk cari berapa frekuensinya begitu. Jelas ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Again, ini review ya, ini harusnya diajarin di materi awal-awal sih, mungkin teman-teman ingat nggak pernah diajarin ini sama Pak Esmar? Ingat kan ya? Bener ya, udah pernah kan ya? Pasti udah, yakin saya. Oke, nah yaudah deh, berarti kan nanti bisa kita cari kan tuh berapa frekuensi dan seterusnya ya kan? Ya, mungkin di sini kita bisa coba untuk kerjain ini deh. Ini soal UTS dari tahun berapa ya ini? 118 tuh kapan? Ini semester berapa sih? 122 ya. Berarti ini 2 tahun lalu ya, soal UTS asli ini. Jadi di sini ada diketahui osilator harmonis sederhana berupa massa pegas seperti ini ya. Kemudian dibilang pada saat T sama dengan 0, massa M mengalami simpangan sejauh 0,04 meter dari titik kesetimbangan. Dan kemudian jika kecepatan osilasi adalah 0,5 dan M adalah 0,8 kg dengan K adalah 180 Newton. Nah, yang ditanya adalah tentukan fungsi osilasi tersebut. Fungsi osilasi itu artinya persamaan simpangannya ya. Y sama dengan bla 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 itu tadi ya kan. Coba tadi kita recall lagi apa persamaan osilasi secara umum? Y sama dengan sin omega T plus minus C. Tadi dengar sekilas ada yang ngomong KX lah gitu. Siapa yang ngomong? Yang ngaku dulu. Oke. Jangan ya, tolong ya. KX itu dia kalau ngomongin gelombang ya. Oke. Gitu ya. Nah, terus kemudian mungkin kita juga bisa buat lebih sesuai lagi. Kan biasanya kalau Y itu kita kaitkan dengan simpangan vertikal ya. Cuma karena ini dia simpangannya horizontal, mungkin lebih cakep kalau kita bikin dia jadi X begitu ya. Oke. Ya kan, dimana X itu adalah simpangan ya kan dari sumbu dari titik setimbangnya, sedangkan A-nya itu adalah apa A? Amplitudo atau simpangan terjauh begitu ya kan. Oke. Nah, sekarang di sini kita punya informasi bahwa pada saat T sama dengan 0, massa mengalami simpangan sejauh 0,04 meter dari titik kesetimbangan ya. Jadi katakanlah misalkan ini adalah kondisi awalnya ya, berarti dia udah menyimpang nih ya kan. Jadi mungkin kita bisa asumsikan ini adalah titik setimbangnya, oke? Titik setimbang equilibriumnya. Kemudian di momen ini di T sama dengan 0 dia menyimpang sejauh 0,04 ya kan. Jadi ini 0,04 nih. Oke. Gitu ya. Nah, lalu kemudian dia juga bilang kecepatan osilasi adalah 0,5, M-nya segini, K-nya segini, dan tentukan fungsi osilasi tersebut. Nah, jadi dari fungsi osilasi kan secara umum kan kayak gini ya kan. Ya, jadi sebetulnya intinya tinggal kita tentukan nih berapa A-nya, berapa omeganya, dan berapa C-nya. Gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Ya. Yang paling gampang omega sih, karena barusan banget kita udah ulaskan ya. Untuk udah gitu ini sistem yang persis dengan kita bahas tadi ya, ini sistem pegas bermassa. Kemudian omeganya bisa kita tentukan dengan apa tadi persamaannya? Akar K per M. Akar K per M. K per M ya. Ya, dari mana datangnya tadi kita udah bahas ya. Oke. Nah, berarti sekarang ya udah tinggal teman-teman aplikasikan aja. Berarti kan ini jadi apa nih? Akar dari K-nya berapa? 180 dibagi dengan M-nya 0,8. Berapa akar dari 180 per 0,8? 225? Begini? Hah? 15? Oh, ininya 15. Ya benar ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini kan dia akan jadi kayak 1800 per 8 lah ya, atau 900 per 4 ya enggak? Akar 900 itu 30, akar 4 itu 2, 30 per 2, 15, ya benar. Oke, jelas ya? Nah, berarti ini dia, kita udah dapat nih si omeganya. Satuannya apa omega? Radian per sekon kuadrat ya. Oke, good. Udah kelar buat omega. Berikutnya, sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya nggak? Gampang ya, gitu doang ya. Berikutnya apa lagi? A-nya sekarang. Gimana nih A-nya? Berapa A-nya? Berapa?
Berapa A-nya? (0,04). Kenapa A-nya 0,04? Hah? Kenapa A-nya 0,04? Kenapa ini ada yang nggak kelihatan di foto? Nggak kelihatan? Iya, ya ampun, majuan aja udah paling depan padahal ya. Iya. Kekecilan ya tulisannya ya atau gimana? Gimana A-nya? 0,04? Tadi yang jawab mana? Jawab aja nggak apa-apa. Kenapa 0,04 A-nya? A itu kan simpangan terjauh ya. Nah ini 0,04 itu simpangan terjauh atau bukan? Iya, kenapa? Karena di situ boleh mic-nya tolong dikirim ke belakang. Nggak apa-apa, tolong banget. Yang penting Bapak paham. Iya. Bukan maksudnya, nggak mau. Ya nggak apa-apa. Ya udah pegangin aja situ. Ya sambil jawab gimana? Ih nggak apa-apa. Ya gimana? Ada kesannya 0. Nah, masa M itu mengalami simpangan sejauh, berarti kan dari 0 sampai 0,04 M, berarti bisa dibilang A itu kan simpangan paling jauhnya itu 0,04. Oke, jadi karena di sini dibilang pada saat karena 0,04 itu adalah jarak dari titik setimbangnya gitu ya. Oke. Ya, makasih ya jawabannya ya. Nah, cuma mungkin teman-teman bisa bayangin kayak gini ya sih. Bayangkan ketika suatu osilasi terjadi ya. Ada 3 posisi kritis yang sangat mudah untuk kita tinjau. Apa aja titik posisi kritisnya? Posisi kritisnya adalah titik setimbang dan titik ujung ya. Sering disebut titik ekstrim, oke? Ya. Nah, jarak dari titik setimbang ke titik terjauh itulah yang kita definisikan dengan amplitudo tadi. Sepakat ya? Jadi ketika suatu benda berada di titik terjauh, artinya benda tersebut memiliki simpangan yang sama dengan amplitudonya, oke? Jadi amplitudo itu adalah jarak atau simpangan dari benda ke titik terjauhnya, oke? Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita meninjau apakah 0,04 ini sudah sampai di amplitudo sampai di ekstrim atau belum? Nah, itu kita bisa lihat dari kecepatannya sebetulnya, ya. Teman-teman bisa bayangin ketika suatu benda mencapai titik terjauh, itu kita bisa lihat dari kecepatannya, ya. Berapa kecepatan di titik terjauh, teman-teman? Bisa dibayangin nggak kecepatan di titik terjauh kira-kira berapa? At least tinggi atau rendah deh. Kira-kira tinggi apa rendah kecepatannya? Tinggi. Kenapa tinggi? Karena paling jauh gitu. Oke, mungkin teman-teman bayangin kalau kita lempar benda ke atas, oke, itu dia akan mencapai ketinggian tertinggi kan ya? Pasti ya kan? Nggak mungkin terus-terusan sampai bulan kecuali teman-teman ngelemparnya cepat banget ya, kencang banget ya kan? Nah sekarang kalau kita ngomongin kecepatan dari benda, ketika benda bergerak ke atas, kecepatannya tuh gimana sih? Bertambah apa berkurang? Berkurang, makin lambat kan ya? Sehingga pas saat dia nyampe titik tertinggi, kecepatannya gimana? Makanya disebut titik tertinggi, karena di titik tertinggi dia udah nggak gerak lagi, nggak terusin ke atas. Jelas nggak? Habis itu apa yang terjadi? Jatuh, karena sekarang dia kecepatannya berbalik ya, gara-gara setelah dia diam, dia dipercepat oleh percepatan gravitasi ya. Sebenarnya dari awal juga dia mengalami percepatan gravitasi, tapi bedanya pas dia bergerak ke atas, percepatan gravitasi ini berlawanan dengan arah geraknya dia. Makanya kecepatannya melambat. Nilai percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat kan ya. Artinya setiap detik kecepatannya berkurang sebesar 10 meter per second. Jadi kalau teman-teman lempar dengan kecepatan awal 40, maka sedetik kemudian dia jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 0. Pas nyampe 0 dia berhenti dulu. Nyantai dulu nggak sih? Enggak sih, nggak nyantai juga ya. Dia ya seketika bakal berbalik. Cuma artinya dari sini teman-teman bisa lihat karakteristik dari titik terjauh. Itu adalah kecepatannya 0. Jelas sampai sini? Ya artinya dia udah nggak moving further, nggak makin atas lagi. Nah di osilasi pun juga sebetulnya begitu teman-teman. Kenapa ini jadi titik terjauh? Karena di titik itu dia udah kagak gerak lagi, nggak kesana lagi ya kan.
Kita ngomongin titik yang sebelah kanan nih. Kalau dia masih punya kecepatan, artinya dia masih mungkin untuk bergerak ke kanan lagi. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, jadi pada kasus osilasi itu, ya mungkin lebih kebayang juga kalau kita lihat ilustrasinya. Bayangin lah ini gerak-gerak gitu ya. Teman-teman bisa bayangin ketika ini gerak-gerak, pas dia nyampe ekstrim ini, dia kan berhenti dulu kan, set, baru balik arah gitu ya kan. Jadi di ekstrim ini kecepatannya adalah 0. Jelas nggak sampai sini? Ya. Ekstrim kanan tuh kayak begitu ya kan. Kalau di ekstrim yang sebelah kiri gimana? Kecepatannya berapa? Berapa? Ekstrim paling kiri berapa kecepatannya? Hah? Berapa kecepatan di titik paling kiri? Paling kiri, paling ujung kiri. Masih bingung? Kan ekstrim. Berapa? Nggak, jawab aja, nggak apa-apa, tolong jawab aja. Berapa? Kenapa sih? Ya Allah. Ya saya berharap nih teman-teman kelasnya bisa lebih ini aja, apa namanya, nggak usah malu gitu ya. Ketika teman-teman jawab tuh salah atau benar, nggak bakal saya kasih nilai kok ya. Malah teman-teman justru ini saatnya untuk exercise ya, untuk mengutarakan pendapat. Salah atau benar tuh nggak jadi urusan. Yang penting teman-teman berani dulu ngomong, oke? Karena ya mumpung masih kuliah ini, kalau udah kerja mungkin baru lain cerita tuh, kalian asal jeplak bisa dipecat ntar gitu ya. Tapi kalau kuliah mah nggak apa-apa ya. Oke, jadi gimana kecepatan di paling kiri? 0. Kenapa kecepatannya 0? Iya, udah paling kiri ya kan. Jadinya dia udah nggak kemana-mana lagi, udah paling ujung. Makanya di sini kecepatannya 0. Jelas nggak sampai sini? Jadi artinya kita tahu bahwa suatu benda dalam kasus osilasi dia akan mencapai simpangan terjauh ketika kecepatannya. Nah sekarang di sini dia bilang nih pada saat T sama dengan 0, yes, ini menggambarkan kondisi awal ya. Dia bilang dia mengalami simpangan 0,04 ya dengan kecepatan 0,5 nih ya kan. Artinya di 0,04 ini dia masih bergerak. Berarti kalau dia masih bergerak, berarti dia udah mencapai titik ujung belum nih? Belum. Gitu ya. Makanya itu berarti di sini 0,04 itu nggak bisa kita katakan sebagai amplitudo. Jelas nggak? Karena dia masih bergerak. Oke? Jelas. Ada pertanyaan nggak nih? Aman? Oke ya. Nah terus pertanyaannya adalah gimana dong cara cari amplitudonya gitu kan ya? Gimana nih kira-kira? Nah ini teman-teman bisa menerapkan, ya sebenarnya banyak approach, namun salah satu yang paling gampang adalah kita bisa menggunakan analisis energinya di sini. Udah bahas energi osilasi belum? Energinya gimana energinya? Kita ngomongin pakai sistem pegas kan ya? Di pegas ada energi toh? Energi apa namanya? Hah? Energi pada pegas disebut energi mekanik sistem, oke. Artinya udah energi pegas gitu ya. Atau energi potensial pegas, ya enggak? Energi potensial pegas. Pernah dengar energi potensial pegas? Kenapa disebut energi potensial pegas? Nanya mulu ya, dosen nanya mulu ya, bukannya jelasin. Ya kan review ya. Gimana? Energi potensial pegas tuh apa sih? Kita kelas sampai jam berapa kelasnya? 4 SKS bukannya ini, dipecah ya jadi 2. Dibagi 2 ya, sampai jam 11.40 kan ya? 11.40 PM, oke. Jadi gimana? Energi potensial pegas tuh artinya apa sih? Potensial artinya apa sih? Potensi artinya apa? Potensi. Potensi apa artinya potensi? Berpotensi, Berpotensi apa? Kemampuan, oke. Kemampuan yang terpendam begitu ya.
Iya, betul. Jadi potensi itu merupakan energi yang terkandung pada suatu sistem begitu ya. Yang mana dia bisa diubah nantinya untuk menjadi energi kinetik gitu ya. Dalam konteks energi mekanik. Jadi contohnya adalah yang paling gampang kan energi potensial gravitasi ya. Udah tau lah ya rumusnya apa? MGH, ya kan? Ya jadi misalnya teman-teman punya benda di atas meja 1 meter bermasa 1 kilo yang gampang ya. Berarti energi potensialnya berapa? MGH 1 kali 10 kali 1 10 joule ya kan. Nah ketika suatu benda memiliki energi potensial 10 joule, artinya dia memiliki potensi untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Melakukan gerakan sebenarnya. Jadi energi potensial ini itu nanti bisa kita ubah menjadi energi kinetik ya. Jadi kalau dia punya energi potensial, maka dia bisa berubah menjadi energi kinetik ya kan, dengan prinsip kekekalan energi ya kan. Jadi ketika kita punya energi potensial si botol ini nih 10 joule tadi, itu dia bisa punya potensi untuk bergerak ya kan, menjadi energi kinetik ya kan. Kayak gimana? Tuh, energi kinetik tuh. Jadi pas dia nyampe bawah, dia gerak ya kan. Berarti ketika dia gerak, dia punya energi kinetik tuh pas di bawah. Dengan besar 10 joule juga ya kan. Jelas nggak sampai sini? Beda halnya dengan botol yang udah di bawah. Botol yang udah di bawah berapa energi potensialnya? 0. Dia karena 0 berarti dia nggak berpotensi untuk melakukan apapun kan. Nggak bisa kemana-mana lagi dia. Oke. Nah itu juga sebenarnya tergantung sama titik acuannya sih. Kalau emang titik acuannya dari lantai 1, ya dia masih punya energi potensial nih. Artinya dia masih bisa gerak ke bawah gitu. Jelas nggak sampai sini? Nah pegas pun juga bisa memungkinkan. Sorry ya ini jadi mana botolnya? Udah biarin lah ya. Oke, nggak apa-apa, biarin nggak apa-apa. Ntar saya aja. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya energi potensial pada pegas itu juga merupakan potensi yang memungkinkan si pegas memberikan energi kepada si benda bermasanya ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangin, atau mungkin teman-teman tentu udah tahu juga kan ya energi potensial pegas. Apa rumusnya energi potensial pegas? Setengah K delta X kuadrat gitu ya. Atau mungkin kita pakai X aja lah ya, karena ini simpangannya udah dinyatakan dengan X kan ya. Oke? Jelas nggak sampai sini ya? Nah, jadi artinya teman-teman bisa bayangin ketika kita dorong suatu pegas atau tarik suatu pegas dari titik setimbangnya, maka pegas tersebut akan memiliki energi potensial yang artinya dia memungkinkan si benda bisa memungkinkan untuk memberikan energi kinetik gitu ya kan. Bisa dibayangin ya. Contohnya kayak apa ya? Mainan apa ya? Teman-teman tahu nggak sih mainan yang ada pegasnya terus ada bolanya di ujungnya, yang kalau misalnya kita lepasin ya dia bisa nendang bolanya. Ya sederhananya kayak ketapel lah. Ketapel itu kan juga sebenarnya sistem pegas ya maksudnya dia mirip gitu ya kan. Ketika dia ditarik dia punya energi potensial. Ketika dilepas energi potensialnya bisa berubah jadi energi kinetik begitu. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya. Dan pada pegas itu energi potensial adalah setengah Kx kuadrat gitu ya kan. Oke. Nah, sekarang energi pegas kan seperti ini ya. Sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang berkaitan dengan kecepatan ya, setengah mv kuadrat ya kan. Nah, dari sini nanti kita bakal bisa lihat bahwa si sistem ketika dia berosilasi, dia akan memiliki energi total ya kan, yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Energi potensialnya itu dari potensial pegas, sedangkan energi kinetiknya itu dari ya kecepatan gitu. Bisa dipahami sampai sini? Yes, ya. Nah sekarang balik lagi nih ngomongin di ekstrim. Di ekstrim energi kinetiknya berapa? Berapa energi kinetiknya? Setengah Jadi berapa energi kinetiknya? Jadi berapa energi kinetiknya? 0. Itu aja apa ya? Kenapa 0? Karena kecepatannya 0 gitu ya. Sedangkan kalau energi potensialnya? Apa? Setengah K. X-nya berapa? X-nya sekarang di ekstrim X-nya berapa?
Masa di ekstrim X-nya 0? X-nya A. Betul ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapetin ekspresi untuk energi total gitu ya. Jadi energi totalnya itu adalah setengah KA kuadrat. Oke? Ya kan, karena ini 0 ditambah ini ya kan? Dan energi total pada kasus GHS, gerak harmonik sederhana yang tidak memiliki gaya gesek atau gaya eksternal lainnya, itu akan memiliki energi yang conserve. Apa artinya conserve? Kekal. Oke, konservasi itu artinya pelestarian ya, pelestarian alam gitu ya kan. Jadi dia tuh lestari itu kekal gitu ya kan. Jadi energi total mau dia ada di ujung ataupun di sini atau di sini ya, ketika dia di simpangan 0,04, dia akan memiliki energi total sebesar ini gitu. Jelas nggak sampai sini? Oke. Nah, balik lagi. Tadi objektif kita mau ngapain sini? Tadi kita ngomong panjang ini mau ngapain tadi? Ada yang inget gak? Nyari amplitudo. Panjang bener ya, mau nyari amplitudo aja. Nah, jadi bentar ini saya pindahin ke sini ya. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika dia menyimpang sejauh 0,04 meter, sedangkan dia juga punya kecepatan 0,5 meter per sekon ya. Nah, maka kita bisa menghubungkan dengan prinsip energi total tadi ya kan? Di mana energi total kan dia setengah KA kuadrat ya enggak? Sama dengan EP setengah KX kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Ya kan? Bisa dong nyari A dari sini. Gimana caranya? Matematis aja dong. Diapain nih? Kita kali semua dengan 2 sehingga KA kuadrat sama dengan KX kuadrat tambah MV kuadrat. Diapain lagi biar dapat A-nya? Ini kita bagi dengan K ya, kedua ruasnya ya. Jadinya apa? A kuadrat. Ini mungkin kita bisa bikin kayak gini ya. M per K, V kuadrat. Nah gitu ya, jelas nggak nih? Habis itu apa lagi? Udah berarti A sama dengan akar dari. Begitu. Nah, jelas nggak nih sampai sini? Ya, strateginya ngerti ya? Dan ini, again, topik yang udah diajarin kan harusnya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa refresh lagi ya apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, udah deh. Ya, memang ini angkanya kelihatannya nggak ramah hitungan ya. Jadi, mungkin silakan dihitung aja pakai kalkulator, boleh. Tadi berapa sih X-nya? 0,04 ya. Kok per V sih? Sorry, per K maksudnya. M-nya udah ada, K-nya udah ada, V-nya pun juga udah ada. Ya udah, bisa dihitung deh berapa A-nya. Silakan digunakan kalkulatornya. Semuanya kalau bisa ngitung biar kita bisa dapatkan kesepakatan. (0,052). Oke. Satuannya apa tuh kira-kira? Meter ya. Dan oke, make sense gak nih kira-kira dari angkanya? Gimana cara pertimbanginnya? Kira-kira oke nggak? Kira-kira udah bener belum nih? Nah, kira-kira doang ini. Bener gak nih kira-kira 0,052? Disuruh ngira-ngira dong. Yes or no aja itu. Kira-kira bener apa enggak nih 0,052? Yang lain udah ngitung semua? Dapat angka yang sama? Sama nggak nih? Sama. Ya udah, berarti kira-kira udah bener belum nih? Make sense nggak kira-kira angkanya 0,52? Kenapa make sense? Kenapa make sense? Alasan kamu bilang make sense apa? Gimana? Ya, make sense aja ya. Karena kan tadi kita lihat simpangan 0,04 itu dia masih punya kecepatan kan. Artinya amplitudenya pasti lebih gede dari 0,04 gitu. Gitu aja maksudnya ya. Teman-teman juga harus berlatih untuk bernalar ya teman-teman ya. Jadi jangan cuma lihat soal fisika sebagai soal yang ada angkanya. Oke? Teman-teman bisa coba untuk bayangkan. Karena memang skill bernalar inilah yang nanti akan teman-teman gunakan di dunia kerja nanti. Di dunia kerja teman-teman nggak bakal ketemu ginian lagi.
nggak ketemu ngitungin pegas segala macam. Tapi justru yang dilatih di sini tuh nalar teman-teman ya. Jadi saya harap di perkuliahan ini ya toolsnya memang gelombang, tapi nalarnya yang lagi diasah begitu ya. Oke, udah ya, sepakat semua ini 0,052 ya, dan ini make sense ya, karena tadi kita udah lihat di simpangan 0,04 dia masih OTW ya kan, masih punya kecepatan ya, jadi make sense ketika kita lihat 0,052 ini dia merupakan amplitudo gitu ya kan. Udah jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah ya? Itu untuk si amplitudonya. Nah berikutnya berarti udah selesai dengan amplitudo. Berikutnya apa lagi nih? C-nya tuh apa sih? Simpangannya ya kan, simpangan awal ya kan. Gimana nih cara ngitungnya kira-kira teman-teman? Ya ini kita bisa gunakan aja angka yang kita punya ya. Di sini kan kita punya, ini kan sebenarnya simpangan ya, X-nya ya enggak? Ketika X-nya adalah 0,04 ya. Sorry, X-nya 0,04 terjadi ketika T-nya 0 ya enggak? Ketika T-nya 0, X-nya adalah 0,04 meter, ya enggak? Dan kita kan tadi udah punya A-nya ya kan, 0,052 ya kan? Jadi, kalau kita masukin ke persamaan, 0,04 sama dengan 0,052 sin 0 tambah C. Ya kan? Ya udah berarti ini kan tinggal sin C aja jadinya, ya enggak? Oke? Nah ya udah berarti kan 0,04 per 0,052 sama dengan sin C. Oke? Nah ya udah berarti C sama dengan sin inverse dari 0,04 dibagi dengan 0,052. Boleh dibantu lagi? Yang udah dapat boleh kasih tahu dapat berapa? Berapa? Sin inverse ada 0, 0, berapa sorry? 0,769. Oke, yang lain sama semuanya dapat segitu? Yang lain gimana? Ayo nih, mumpung kita bisa bekerja sama di UTS mah kerjanya masing-masing kan? Dapat berapa? Ada yang beda? Ada yang sama? Sin inverse dari 0,04 dibagi 0,052. 50 derajat, 50,2. 50,28 derajat. Itu pakai derajat. Kalau pakai radian berapa? Sama nggak nih dengan yang tadi disebutin yang pertama nih? 0,877. Oke, ada dua nih berarti. Yang mana nih yang benar nih? Yang dapat segini angkat tangan. Tadi pernah kamu nyebutin ya? Yang dapat segini angkat tangan. 1, 2, 3. Yang dapat segini? Yang lain dapatnya apa? Hah? Ya. Ya tadi saya udah hitung juga sih. Ini berapa? 0,76. Oh berarti sama yang ini juga dong ya, 0,769 ya. Bentar, ini itu berapa sih 0,877 tuh kalau misalnya kita bikin jadi radian? Dijadiin degree ya. Berarti kan kali 180 bagi pi. 50,28 ya. 0,769 itu apa ya? Kenapa banyak ada yang dapat ini? Harusnya sih segini sih. Itu dibagi yang 0,04 mungkin dibagi itu belum di aksinnya, belum di sin inverse. Oh, Mungkin cuma jadi dibagi. sin dari ini per ini gitu. Iya. Ya ini yang ngitung 0,769 udah pakai sin inverse belum? Belum ya. Pakai sin inverse ya harusnya ya. Beda kan ya sin doang sama sin inverse ya? Tahu bedanya apa? Sin inverse itu untuk cari sudutnya berapa.
Ya, jadi misalnya sin 30 sama dengan setengah gitu. Nah, sin inverse setengah itu adalah 30 gitu ya. Oke. Ya, jadi kelihatannya kurang tepat yang tadi 0,76. Harusnya angkanya di 0,877 radian. Atau kalau kita ubah jadi degree, dia jadinya 50,28 derajat. Oke. Jelas nggak sampai sini? Mau pakai mana nih, radian atau derajat? Derajat. Oke, ada radian berarti ya. Nah, jadi ya udah, akhirnya dari sini kita bisa nyatakan berarti fungsi persamaan simpangannya atau fungsi osilasi adalah X sama dengan 0,052 sin berapa tuh? 15 T. 15T ya kan, plus minus atau mungkin positif sih, tadi kita udah dapat dia positif kan ini. Jadi plus 0,877 gitu ya kan. Ini harus radian sih ngomong-ngomong. Saya tadi kayaknya mestinya nggak lempar ini ke teman-teman, tapi karena omega dikali T ini, omeganya itu kan dia radian per sekon kan. Sorry, ini kenapa radian per sekon kuadrat ya? Harusnya radian per sekon doang ya. Karena radian per sekon dikali dengan sekon itu kan jadi radian ya nggak? Makanya jadi couple-nya ini juga harus radian. Oke. Jelas kan nih sampai sini? Ya. Itu dia caranya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Udah aman? Bisa UTS? Tapi saya nggak janji ya soalnya bakal persis kayak gini. Tentu persis nggak mungkin. Tapi paling nggak teman-teman mengerti esensinya ya. Bahwa persamaan osilasi ya semudah itu gitu ya. Tinggal cari berapa amplitudenya, berapa omeganya ya kan. Dan untuk omega itu tergantung dari sistemnya apa ya. Kalau mungkin sistem yang udah familiar kayak gini ya teman-teman bisa langsung apply lah tuh ya si akar K per M-nya. Jelas sampai sini? Udah ya? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Masih di osilasi, karena hari ini kita review tentang osilasi dulu. Saya pindahin kemana nih ya? Ini saya angkat ke atas aja lah. Oke, di soal berikutnya sekarang kita punya soal ini. Oke. Udah dibaca? Hah? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kekecilan? Gimana ya caranya ya gedeinnya ya? Segini gitu? Tapi ntar ketutup dia. Tuh, ya udahlah ya. Oh, saya mengerti. Ininya aja orang-orangnya kita kecilin ya. Oke. Dah, bisa kita lanjut nih. Segini masih kelihatan nggak? Segini nih. Oke. So, gimana nih? Dia nanya frekuensi getaran molekul. Frekuensi rumusnya apa tadi? 1/2pi akar K per M. Ya. Jadi, boleh kita langsung pakai rumus itu ke sini? Ya saya nanya. Kemarin gimana di kelas belajar ini nggak? Ini namanya osilasi tergandeng ya, coupled oscillation. Gimana? Boleh? Nah, ditanya mau naik balik ya. Ya, jadi untuk yang rumus frekuensi yang tadi yang kita turunkan, yang 1/2pi akar K per M, itu specifically diturunkan dari sistem pegas bermassa ya kan? Jadi sistem yang kayak gini persis nih ya. Ada pegas dan ada satu buah massa yang terhubung di ujungnya. Oke. Nah sekarang kalau dia case-nya kayak gini, sebetulnya rumusnya pasti beda jadinya. Karena sistem osilasinya kan beda ya kan? Ya sama halnya kayak kita punya bandul juga kan rumusnya beda kan? Nggak bisa pakai akar K per M kan? Ya, dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya setiap sistem osilasi itu bisa punya frekuensi yang rumusnya gimana ya tergantung dari sistemnya ya.
Nah, terus gimana dong cara untuk menentukan persamaannya? Jadi di sini challenge-nya adalah kita harus tentukan dulu nih persamaan dari frekuensinya gimana ya kan. Nah, sekarang teman-teman tadi ada yang ingat nggak metodenya gimana sih untuk cari frekuensi tadi tuh? Kita harus bikin dari apa? Dari apa? Tadi kita dapetin frekuensi tuh dari mana sih rumus yang atas tuh tadi? Dari apa? Dari omega ya kan? Dimana omeganya itu muncul di mana? Hah? Omeganya ada di mana itu? Ini saya udah tunjukin nih di screen-nya. Omeganya muncul di mana? Setelah kecepatan. Setelah percepatan. Yang mana tuh maksud ya? Gimana tuh? Yang mana? Ini teman-teman pada jawab, nunjuk-nunjuk, tapi suara pelan gitu. Saya jadi gak tahu juga teman-teman jawab apa. Yang mau jawab angkat tangan dah. Gimana cara dapetin frekuensi tadi? Iya, 1 per bisik-bisik loh. Gimana jawab. Mic-nya di mana? Nah, itu udah tuh. Ya itu tuh yang bilang nih tadi. Coba gimana tadi? Gimana? Tadi gimana cara kita dapetin frekuensi? Dari apa? Ini gini gimana? Ya udah lu ngomong aja. Ya udah Dari apa? Mic-nya tolong mic-nya. Dari mana? ketemu omega kuadrat sama dengan km. Terus habis itu ini apa namanya yang diakalin tapi habis itu ke sini. Iya ke sini keturunannya. Oke. Jadi penyelesaian omeganya itu ketemu 2 PF gitu. Terus habis itu 2 PF ya. Dapat frekuensi. Iya pindah ruas. 2 P-nya ke sama-sama dibagi 2 P. Jadi yang sebelah kirinya Dibagi 2 P. Iya kan yang situ. Ini lagi ngomongin yang omega. mana sih? Yang ini? Iya yang itu, Pak. Yang ini yang warna biru. Oke, kamu ngejelasin ini tadi berarti? Iya. Oke. Iya, makasih ya. Iya betul, itu untuk cari frekuensi itu pakai kayak gini kalau emang udah ada omeganya ya kan. Nah tapi omeganya sendiri dapat dari mana? Dari Omega itu didapat dari ini nih teman-teman, dari syarat GHS ya. Jadi kan tadi kita lihat ya si GHS itu kan dia tuh memiliki syarat ya. Syarat dari suatu benda bisa dikatakan sebagai GHS itu adalah ketika si percepatannya sebanding dengan negatif simpangan, ya kan? Dan akhirnya kalau kita nyatakan dalam persamaan sinusoidal, ternyata ini nih. Tadi ingat kan nih ya tadi kita turunin di sini. Kan X sama dengan A sin bla bla bla. X dotnya jadi omega A cos dan X double dotnya negatif omega kuadrat A sin lagi, ya kan? Yang mana A sin omega itu adalah X ya kan? Ya nggak teman-teman? Ya jadi dari sini kita akhirnya punya ekspresi ini, X double dot sama dengan negatif omega kuadrat dikali X. Nah jadi ini nih langkah untuk mencari berapa omega ya. Kita susun persamaan dari sistemnya sedemikian sehingga kita punya X double dot di kiri dan X di kanan. Nah nanti faktor pengali dari X itu adalah si omega kuadrat. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Itu yang kita lakukan di sini tadi. Ya di sistem pegas dengan massa kita punya sigma F sama dengan MA, negatif KX sama dengan MA dan A itu adalah X double dot ya. Jadi kan di sini kita punya kayak gini kan ekspresinya. Ya ini kanan kirinya agak kebalik sih, tapi anyway, di sini kita lihat X double dotnya udah di kiri, X-nya ada di kanan. Ya kan? Ini juga sama, X double dot ada di kiri, X-nya ada di kanan. Berarti faktor pengalinya adalah omega kuadrat. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Nah, dari situlah kita dapat omeganya ya. Di sini omega akar K per M. Nah, sedangkan dari omega untuk dapetin frekuensi, nah itu yang tadi dijelasin sama siapa namanya? Aisyah. Oke, itu ya. Jelas sampai sini? Udah ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke sistem ini, berarti untuk ngitung frekuensi di sini kita perlu cari omeganya dulu, ya kan? Nah, sedangkan untuk cari omeganya,
kita harus analisis nih gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Oke? Jelas? Iya. Nah, sekarang gimana nih analisis gaya-gayanya? Teman-teman mungkin bisa bayangkan seperti ini. Karena di sini kita punya dua buah benda bermassa, maka ketika mereka berosilasi, masing-masing akan memiliki simpangan, ya enggak? Yang di kiri, let's say punya simpangan X1, yang di kanan punya simpangan X2. Oke? Jelas nggak sampai sini? Udah ya? Nah sekarang, ketika mereka saling menyimpang, maka akan ada gaya nih yang bekerja pada masing-masing benda, ya. Karena masing-masing benda kan ditarik tuh sama si pegas, ya enggak? Ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk benda yang pertama gitu ya, benda yang sebelah kiri misalnya, sigma F-nya, sigma F1 itu akan sama dengan apa nih? Teman-teman bayangin deh, ini si benda M, ya kan? Yang ketika dia menyimpang ke kanan, bayangin ya, menyimpang sejauh X1, maka dia akan kedorong sama pegas, ya kan? Kedorong kemana? Ke kiri dong. Kan kalau dia menyimpang ke kanan, kedorongnya ke ya, yang namanya dorongan itu berbalik dengan simpangan ya. Jadi kalau dia menyimpang ke kanan, dia akan kedorong ke kiri. Ya berarti dia akan mengalami gaya nih ya akibat simpangan dia sendiri dengan nilai negatif K X1. Jelas? Udah ya? Jelas nggak sampai situ? Ya ini kita again fokusnya lagi di sini ya, si benda ini ya. Jadi benda ini mengalami gaya ketika dia menyimpang ke kanan. Jelas? Ketika dia menyimpang ke kanan, dia mengalami gaya ke kiri. Berarti dia negatif Kx1 ya. Ini negatifnya ya artinya karena dia melawan X1 sih ya. Jelas? Nah selain itu, si benda M juga sebetulnya akan mengalami gaya akibat simpangan dari X2. Karena teman-teman bayangin nih, si X2 ketika dia menyimpang ke kanan, berarti kan pegasnya narik ke kanan kan? Bisa dibayangin nggak? Pegasnya narik ke kanan, berarti artinya pegasnya itu narik si benda M ini ke kanan juga akibat simpangannya si X2. Jelas nggak? Ya. Nah berarti ada gaya lagi nih yang disebabkan oleh simpangannya si X2, dan karena dia berarah ke kanan, berarti kita bisa kasih plus Kx2. Udah jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Aman? Oke. Nah, yaudah deh, sekarang kita bisa apply si hukum Newton, ya kan? Hukum Newton kan sigma F sama dengan MA gitu ya kan? Ini tentu M1A1 ya kan? Nah, sigma F-nya adalah negatif Kx1 plus Kx2 sama dengan M-nya ini kan ya sama ya, mereka M juga. Terus A1 itu adalah X1 double dot, ya kan? Karena A1 itu adalah percepatan dari benda yang sebelah kiri gitu ya. Jelas nggak sampai sini dulu? Ya. Atau dari sini kita bisa sederhanakan juga ya, dimana kalau kita keluarin K-nya atau mungkin K-nya aja yang kita keluarin ya, dia akan jadi X2 minus X1, ya nggak? Oke? Jelas nggak sampai sini? Udah? Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut ya. Oke. Nah berikutnya, sekarang kita bisa menganalisis benda yang kedua nih, benda yang di sebelah kanan ya. Dimana untuk benda yang di sebelah kanan, kita juga bisa menganalisis nih total gaya yang bekerja pada benda di sebelah kanan ini ya. Oke. Nah sekarang cara ngebayanginnya pun sama ya. Di sini ketika si benda ini menyimpang ke kanan dengan simpangan X2, maka benda ini akan mengalami gaya kan ya. Kemana? Gayanya ke kanan, kan simpangannya ke kanan. Berarti gayanya ke kiri ya kan. Dengan nilai negatif Kx2 berarti, ya enggak? Ya kan? Nah, sedangkan again ketika di sini dia mengalami simpangan ya X1-nya, maka X1 itu akan menekan si benda ini juga ya kan. Artinya si ini akan mengalami gaya ke kanan akibat simpangannya si X1. Berarti plus Kx1. Gitu ya. Jelas? Udah ya. Nah, sedangkan sigma F2 itu kan juga tentu akan sama dengan M2 dikali A2 ya kan?
Ya, nah sigma F2-nya adalah tadi tuh negatif Kx2 ditambah Kx1 sama dengan M2-nya sama, yaitu M dikali dengan X2 double dot. Oke? Ya, nah ini kalau kita keluarin K-nya, atau mungkin enaknya kita keluarin apa ya? Mungkin negatif K-nya deh yang kita keluarin. Nanti dia akan jadi negatif X2 dikurang X1, ya nggak? Sama dengan M X2 double dot. Dah, jelas nggak sampai sini nih? Oke? Ada pertanyaan nggak? Udah? Jelas? Bingung? Bingung di mananya? Nggak apa-apa, bilang aja. Nih saya kasih nomor nih, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Bingung nomor berapa? Bingung yang mana? Hey guys, nanti UTS nggak bisa nanya sama dosen nih, mumpung sekarang belum UTS nih. Ada yang bingung? Nggak apa-apa, kalau bingung silakan tanya aja. Ya, silakan. Boleh mic-nya dulu, biar kedengeran. Sama suaranya juga ya, sejujurnya suara kamu agak pelan di sini. Berarti kalau arahnya itu sesuai bayangan kita atau kayak gimana, Pak? Oke, good question. Arah dari gaya maksudnya atau Iya, apa? dari gaya. Oke. Dari gaya simpangannya itu, Pak. Oke, ya. Jadi saya akan coba tinjau ulang untuk yang ini ya, teman-teman. Oke. Sigma F1 adalah gaya yang bekerja pada benda satu. Sepakat? Nah, sekarang gaya yang bekerja pada benda satu ini bisa disebabkan oleh dua hal. Hal pertama adalah simpangannya si X1 dan hal kedua adalah simpangannya si X2. Sepakat? Nah, sekarang ketika X1 menyimpang ke kanan, ini kan kita tetapkan aja nih ya. Pada kasus ini ke kanannya positif ya. Jadi ketika X1 menyimpang ke kanan, bayangin deh, ini dia sekarang dia ngegeser nih, seret gitu. Oke? Ya kan? Dia memampatkan nih si pegasnya ya. Nah, berarti si benda ini akan kedorong dong. Kedorongnya kemana? Ke kiri. Ya kan? Kedorong ke kiri. Ya kan? Dengan gaya sebesar berapa gayanya? Kx. Kx berapa? X1. Jelas nggak? Ya, makanya karena ada Kx1 ya kan, gayanya Kx1, kita bisa tulis nih Kx1. Sedangkan arahnya kemana? Kiri. Jadi kita kasih negatif. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut ya. Nah, selain dari simpangannya si X1, si M ini juga akan mengalami gaya akibat simpangannya si X2 ya kan? Karena teman-teman bayangin nih, ini kan pegasnya begini ya. Nah, ketika dia disimpangkan ke sebelah kanan, ya kan? Waduh, gitu ya. Nah, berarti kan akan ada gaya nih, gaya tarik kan? Terhadap si M1 ya kan? Jadi ada gaya tarik nih, ada F nih. Berapa besarnya? Ya, Kx2. Arahnya ke kanan. Karena ke kanan, makanya plus Kx2. Begitu. Jelas? Good. Dah? Boleh? Mic-nya boleh? Ya, gimana? Kalau X1 sama X2 itu simpangannya awalnya kan ke kanan, dua-duanya. Itu kenapa ke kanan? Oke, itu kita tetapkan aja dulu sih untuk analisis umumnya ya. Jadi kita asumsikan dia X-nya ini, X1-nya itu positif itu ke kanan gitu ya. Nilai positifnya ke kanan, X2-nya positifnya ke kanan gitu ya. Nanti aktualnya ya dia bisa gerak kanan kiri gitu ya. Oke. Jadi ini X1 X2 itu adalah arah acuannya gitu. Jadi kalau dari awalnya pengennya ke kiri, dua-duanya boleh? Boleh aja, cuma nanti mungkin plus minusnya jadi agak beda aja. Insya Allah. Ini aja belum selesai, udah nanya hasilnya aja. Iya, tapi most likely hasilnya bakal sama sih. Oke. Ya, tapi ini belum selesai nih. Ini pertanyaannya apa sih? Ini nyari frekuensi ya. Buat nyari frekuensi kita perlu nyari omega ya. Dan untuk nyari omega kita butuh bikin persamaan tadi tuh X double dot sama dengan bla 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 X.
itu yang mau kita bikin. Oke, dan ini adalah jalan ninjanya lewat sini gitu ya. Jalan ninja nggak tuh? Udah jelas nggak sampai sini nih? Nah, tinggal 10 menit lagi waktu saya. Astaga, cepat sekali. Oh my god. Oke, mari kita lanjutkan. Lanjut kagak nih? Udah ya? Ya makasih ya teman-teman pertanyaannya. Dan saya expect kalau emang teman-teman bingung, nanya aja nggak apa-apa ya. Di kelas saya mah nanya aja nggak apa-apa ya kan. Paling waktunya aja nggak cukup ya, jadi nanti belajar sendiri. Tapi maksudnya jangan sampai teman-teman udahlah kelas kelar kelas gak ngerti, selama kelas juga nggak ngerti juga gitu. Mendingan paling nggak kalau misalnya teman-teman di kelas nanya kan, saya berharap paling nggak ada yang teman-teman ngerti gitu. Sisanya ya bisa diusahakan lagi gitu ya. Jelas nggak sih? Ya maksudnya saya nggak pengen kebut materi gitu ya. Jadi kita sedapatnya aja semana gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih pada kasus ini kita bisa kurangin nih. Jadi ini kan tadi kita punya ekspresi ini dari mx double dot, dan kita juga punya ekspresi ini untuk mx2 double dot ya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat kalau kita kurangin atau tambahin deh, ini 1 ditambah dengan yang kedua, ditambah ya, apa jadinya? Ditambah. Jadi X2 min X1 ditambah dengan yang sebelah kirinya habis kan ya? Yang sebelah kanannya ada. Jadi nanti kita akan punya M X1 double dot ditambah dengan M X2 double dot sama dengan 0 gitu ya. Atau kalau kita tarik, ini dia akan jadi seperti ini ya, X1 double dot plus X2 double dot sama dengan 0 gitu ya. Udah jelas nggak sampai sini? Nah, apa artinya ini? Nah, ini jadi teman-teman bisa lihat sebetulnya kalau kita punya X1 yang merupakan simpangan dari si partikel yang kiri dan X2 sebagai simpangan dari partikel yang kanan, maka kita bisa mendefinisikan simpangan rata-rata ya. Di mana simpangan rata-rata itu bisa kita nyatakan dengan X1 tambah X2 per 2 gitu ya. Oke. Jadi ini mungkin kita bisa define sebagai X average. Gimana ya nulisnya enaknya? Ya mungkin X rata-rata gitu ya. Itu adalah X1 tambah X2 per 2. Oke? Atau berarti X average yaitu sama dengan setengah dari X1 tambah X2. Nah berarti kalau kita cari percepatan rata-ratanya, itu adalah setengah dari X1 double dot ditambah X2 double dot, ya kan? Karena ini kan sistemnya penjumlahan aja ya, jadi untuk turunan terhadap waktunya ya akan jadi sama ya. Oke. Nah jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ini kita bisa aja ganti jadi M dikali setengah X average itu sama dengan 0, oke? Gitu ya. Atau biar lebih gampang setengahnya dihilangin juga nggak apa-apa ya, karena ini kalau kita kalikan 2 di kedua ruas kita akan dapat 0 ya. Atau bahkan intinya karena masa nggak mungkin 0, berarti X average-nya, X double dot average-nya itu sama dengan 0. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, apa ini artinya? Ini X average ini, again, ini kan tadi dia itu menggambarkan simpangan rata-rata ya. Atau sebetulnya dia juga secara umum dia akan menggambarkan simpangan dari si pusat masanya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya kalau X1 sama X2 saling bergerak kan, artinya dia ya tengahnya juga bergerak gitu, kebayang ya? Ya jadi artinya si X average itu akan menggambarkan simpangan dari si ininya nih, si pusatnya begitu, jelas nggak? Ya. Dan ketika kita dapatkan ini X average sama dengan 0, itu artinya si pusat masanya itu dia nggak mengalami percepatan jadinya, ya. Jadi dia nggak berosilasi ya, jadi either dia diem atau dia bergerak dengan kecepatan konstan gitu ya. Karena artinya percepatannya dia 0 gitu. Jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Ya jadi again, ini ketika teman-teman punya sistem diatomik gitu ya, maka ketika dia dia berosilasi ya, maka dia cenderung nggak bakal dipercepat nih pusat masanya. Jadi either dia diem di situ aja sambil ngengong-ngengong, atau dia bergerak dengan kecepatan konstan gitu. Jelas sampai sini? Gitu ya, sambil ya gini sambil ngengong-ngengong tadi. Dah, oke?
Dan itu yang akan kita dapatkan dari 1 plus 2, oke? Tinggal 6 menit lagi. Oke, nah sedangkan sekarang kalau kita kurangkan antara ekspresi 1 dengan 2, ya, maka nanti kita akan mendapatkan mx1 dot double dot dikurang dengan mx2 double dot itu sama dengan, nah ini dikurang negatif ini. Jadi apa tuh? Ini dikurang negatif ini. Jadi ditambah. Jadi tambah apa tuh? Ini dikurang negatif ini jadi apa? Jadi ini tambah ini ya kan? Ini tambah ini tuh berapa sih? Ini. Jadi 2 ini gitu ya. 2 inian ya. Jadi apa? Jadi 2 inian ya kan? Karena iniannya sama kan tuh inian ya. Kx2 min x1 ya panjang kan nyebutinnya. Jadi ini akan jadi 2k x2 min x1 begitu ya. Nah, terus kemudian ini kita bisa define sebagai apa nih? M sama dengan M dikali x1 double dot dikurang x2 double dot. Ya kan sama dengan 2k x1 minus x2 gitu ya. Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sebetulnya x1 minus x2 itu tidak lain tidak bukan, itu adalah simpangan relatif jadinya. Jadi kalau teman-teman bayangin nih, misalnya x1-nya 0 ya kan, x2-nya 0 juga. Nah, x1 min x2 itu kan sebenarnya somehow akan ngegambarin jarak antara mereka gitu, kebayang nggak? Ya, even kalau misalnya x1-nya 1, x2-nya 0 ya, kalau kita kurangin dia juga akan menggambarkan simpangan relatif mereka gitu, jelas nggak? Jadi istilahnya ini kita bisa define sebagai x relatif gitu ya. Jadi x relatif atau simpangan relatif itu bisa kita define sebagai x1 minus x2. Sehingga percepatan relatif antara kedua partikel itu bisa kita dapatkan dengan x1 double dot dikurang dengan x2 double dot ya. Nah, berarti ini kita bisa define sebagai mx relatif double dot sama dengan 2kx relatif. Oke? Jelas nggak sampai sini? Udah? Nah, udah mulai melihat ya ini titik terangnya ya. Apa tuh? Apa ya? Oh iya benar, kebalik. Siapa nih yang nulis kayak begini nih? Oh saya ya. 1 kurang 2, 1 minus 2. Oh yang sebelah sininya ya? Ini 2 min 1 ya? Oke lah. Oh iya benar-benar. Ya emang harus begini nih, benar-benar. Oke, jadi ini berarti akan jadi ini kan ya. Mungkin ini sebelum ke sini, kalau kita rapiin dulu bentukannya, berarti ini dia harus ada negatif 2k, ya nggak? Negatif 2k x1 min x2, begitu ya? Biar bisa sama ya. Benar tuh, untung dibilangin. Kalau nggak dibilangin nggak ada negatifnya, itu jadi salah nanti ke belakangnya. Jelas ya sampai sini ya? Benar ya kayak gini ya? Nah, berarti sekarang di sini tadi kan kita udah define kan ini sebagai x relatif ya. Berarti mx relatif double dot sama dengan minus 2k x relatif, oke? Gitu ya. Akhirnya x relatif double dot sama dengan minus 2k per m. Oke? Dikali dengan x relatif. Udah jelas sampai sini? Udah deh, dari sini terus diapain lagi? Udah bisa happy belum nih ngelihat ginian? Udah ya, kenapa udah bisa happy ngeliat ginian? Karena boleh lebih keras nggak mbak? Kenapa ya ngomongnya pelan? Kenapa gimana? Karena betul ya, itu dia ya. Jadi dari sini kita bisa punya ekspresi ini kan? Berarti ini adalah ini, inilah gitu kan? Udah ya, gitu ya. Jadi artinya ini adalah si omega kuadratnya, begitu, ya kan? Nah, ya udah deh, berarti sekarang karena kita udah punya omega kuadratnya sama dengan 2k per m ya. Nah, ya udah berarti omeganya itu akan sama dengan akar dari 2k per m, sehingga 2πf sama dengan akar 2k per m, dan akhirnya f sama dengan 1/2pi akar 2k per m. Yeay. Happy banget ya. Udah ya, jelas nggak sampai sini? Ya, jadi ujung-ujungnya cuma beda di angka 2 ya. Tahu gitu mah langsung aja dari awal gitu. Ya maksudnya emang kalau emang teman-teman udah hafal ya boleh aja sih langsung pakai 2 ya. Jadi maksudnya
in case ketemu soal kayak gini di UAS ya, di UTS nanti, ya karena emang kita udah bahas, ya udah tinggal masukin 2 aja. Tapi kalau emang ternyata belum dibahas, ya mungkin teman harus nurunin kayak gini lagi tadi langkahnya ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya yang penting teman ngerti esensinya ya. Sisanya apa nih? Ya udah tinggal masukin ya. Tapi ini kayak dia cuma ngasih K-nya doang ya. Ya udah mau gimana lagi, berarti nanti dalam M aja. Oke. Ini kan molekul ya. Ya mungkin ini juga K-nya juga kayaknya K-nya nggak realistik ya. Ya udahlah pokoknya begitu ya. Jelas ya teman-teman sampai sini ya. Paling nggak kita dapat ekspresi untuk K-nya, ada untuk frekuensinya. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? 11.40. Tinggal 5 detik lagi. 4, 3, 2. Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Cukup ya? Baik, kalau cukup saya rasa demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di hari apa kita akan ketemu lagi? Sebentar. Jadi case-nya adalah sebetulnya Jumat itu saya ada kelas juga. Dan sebenarnya dari jam 8 sampai 10.30 kelasnya. Nah, kira-kira kalian ada alternatif lain nggak selain hari Jumat? Entah mungkin Jumat siang atau mungkin hari lain. Online? Kamis kan besok juga libur ya. Kalian yang ada slot kosong di kapan? Nggak ada lagi? Hah? PJMK mana PJMK? Nanti tolong di... Mana sih PJMK-nya? Raihanah mana Raihanah? Oh, ya Allah, Mojo. Oke. Ya nanti tolong kita atur lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu waktu yang pas gimana. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan besok. Terima kasih.